Selasa 25 Januari tahun 2022, Bupati Rotendao Pauline Hanimbulu SE meresmikan sebanyak 44 unit rumah layak huni di Kecamatan Lobelaim yang tersebar di 7 desa. Bupati saat mengawali sambutannya menyatakan bahwa rumah layak huni dan Aladin pantas untuk dibangun karena dilihat rumah-rumah yang ada di Rote masih banyak yang tidak layak untuk dihuni. Program ini yang dipikirkan dan merupakan visi misi utama bagi dirinya bersama Bapak Stef ketika mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil harus bupati. Menyadari bahwa berkat-berkat yang kita terima di dalamnya Tuhan sudah sisihkan. Sebagian itu adalah milik orang dan milik gereja. Itu yang perlu kita salurkan kepada yang wajib untuk menerimanya. Pembangunan rumah layak huni ini harus pantas kita bangun. Karena ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat dan ketika kita ada di Rote, bahwa di mana-mana itu rumah tidak layak huni cukup banyak. Rumah kumuh, bukan lagi layak tidak layak, tapi rumah terlalu kumuh. Jadi ketika kami mempunyai niat untuk maju sebagai bupati dan wakil bupati bersama Bapak Stef sebagai wakil bupati waktu itu, program yang pertama yang kami pikir adalah bagaimana kita harus membangun rumah yang tidak layak itu menjadi layak huni. Karena disitulah kita harus membantu masyarakat kita untuk mensejahterakan mereka supaya mereka tidak usah pikirlah tentang papan seperti apa yang telah disampaikan oleh kepala desa tadi, supaya mereka pikir yang lain lagi. Tetapi bukan boleh sampai di situ. Kita bagaimana kalau kita melihat dana yang ada tuh tidak cukup. Tetapi kami bersyukur kepada masyarakat yang sudah partisipasi sehingga sudah memberikan kontribusi sedikit untuk menyelesaikan pembangunan rumah layak huni ini. Tahun ini setiap rumah dikenakan 50 juta. Itu dari dana desa ya. Jadi kami berterima kasih kepada Kepala Kadis PMD. Dia harus lebih bijak daripada bupatinya. Karena dia adalah kepala di atas kepalanya kepala desa. Dia bagaimana mengelola uang-uang yang ada di desa itu supaya pembagiannya itu merata. Supaya ada pembangunan setiap tahun itu harus ada. Karena itu merupakan visi misi daripada bupati. Kalau dia tidak mampu mengelola dana desa untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, dia mundur dari kepala PMD. Karena saya tahu dia cakap, makanya saya angkat dia sebagai kepala PMD. Juga tentunya kepala desa juga punya peran di dalam, harus pintar-pintar. Pasti waktu kampanye mau jadi kepala desa, pasti salah satunya mendukung program. Iya, nah itu harus terjawab. Hari ini 7 desa yang ada di Lobelaim. Hari kemarin 3 desa, berarti 10 desa. Hari ini 46. Hari kemarin 26 tambah 46. Berarti 72 rumah yang ada di Lobelaim. Rencana kami memang awal itu bahwa setiap tahun itu bisa mencapai sampai dengan ya taruh kalau satu kecamatan 100 rumah, berarti 1 tahun itu 1000 rumah yang terbangun. Tetapi itu rencana manusia, rencana Tuhan tidak demikian. Karena dalam perjalanan kita seketika kita menjadi pemimpin di Rotendao, tiba-tiba ada COVID. Itu di luar dugaan kita semua. Tentunya dana-dana itu terpotong, direfocusing untuk penanganan COVID. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita adalah 1 tahun bisa 1000 rumah, itu kita pending dulu. Kita lebih utamakan untuk bagaimana kita mentuntaskan masalah COVID yang ada di Rotendao ini. Untuk itu tugas kita semua berdoa supaya masalah COVID ini bisa teratasi, dan tentunya ke depan kita akan bangun ekonomi masyarakat yang lebih kuat lagi.
Tahun ini pasti ada mesin pembangunan. Saya todong langsung Kadis Perkimnya. Berapa sih yang kasih jatah ke Loba Lain? Loba Lain bisa rumah semua desa itu 620-an. Untuk Loba Lain? Iya, Loba Lain. Berapa yang dikasih tahun ini? Tahun ini setiap desa itu 5. Ya, tapi dia ada desa tertentu yang 6. Desa Bekunik 6. Berarti itu dari APBD? Di luar APBDes? Iya toh? Siap, Mam. Berarti bisa desa, satu desa bisa 10 ya? Iya. Itu APBD dengan APBDes. Jadi harus APBDes juga backup supaya membantu APBD kita. Tetapi tadi Kadis bahwa jalan yang di mana Pak Kadis yang sudah dibangun tahun ini juga. Jalan yang tadi sesuai dengan permintaan Batu Loloko. Juga menjadi perhatian, coba Pak Kadis lihat memang di jalan di sekolah ya, itu tempat yang mana kita pusatkan untuk terpusatnya yang kena COVID, sehingga juga menjadi perhatian supaya bisa lihat. Sedangkan kalau tempat sampah Pak Kadis Perkim, apakah masih ada itu tempat sampah yang bisa taruh di mana gitu? Memang kemarin kita sudah bersurat ke Pak Camat untuk minta titik lokasi, dan Pak Camat sudah bersurat ke kepala desa, tembusnya ke saya. Tapi sampai hari Pak Bapak Desa ada desa kelurahan Medina, kelurahan Modale, desa Lekuni, Molowama dengan Senggong. Jadi kita belum menyampaikan titik yang dimaksud kita taruh kontainer. Karena kalau kita taruh sembarang, saya akan sekolah. Jadi harus ada surat pernyataan dari yang punya tanah itu. Baik Pak Kadis. Jadi menjadi perhatian Pak Camat supaya ada titik untuk letakkan itu kontainernya di situ untuk penampungan sampah. Jadi ada salam berdesa dengan 4 prioritas. Yaitu prioritas 1 adalah 40% dari dana desa untuk BRT. Lihat baik-baik, catat dengan baik supaya tepat sasaran. Yang pantas harus dapat, yang tidak, yang cukup tidak perlu dikasih. Jangan hanya karena pemilih Prombosen kita sebenarnya mereka tidak layak untuk terima, tapi mereka diberi. Yang tidak, yang seharusnya menerima, dia tidak mendapatkan karena kita mendahului pemilih Prombosen kita dulu. Yang kedua, 20% untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan yaitu salah satunya untuk kesejahteraan. Kesejahteraan itu membangun masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau memang bisa beli asilta, bisa beli bibit, silakan dipakai. Nah itu di situ untuk ketahanan pangan. Jadi tentunya bisa. Yang berikut 8% adalah COVID. Nah kita pelan-pelan kita berdoa supaya ini COVID makin hari dia turun. Supaya uang-uang yang untuk COVID itu kita bisa pakai ke lain. Tapi sementara ini dari 8% itu bisa menunjang untuk vaksinasi. Karena untuk mengatasi COVID ini adalah salah satu obat yang penting adalah vaksin. Supaya apa? Kita kuat. Karena vaksin itu untuk bukan kekebalan tubuh. Salah satu penerima manfaat, Ibu Yuli Anin asal desa Oleka, merasa sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program dari Bupati, sehingga dirinya bersama masyarakat yang lain bisa menempati rumah yang layak untuk dihuni. Desa yang menerima manfaat atau dalam hal ini rumah layak huni, kami menyampaikan kepada Ibu Bupati selaku orang tua kami, awalnya bahwa kami ini merasa sendiri karena kami memiliki rumah yang tidak layak untuk dihuni. Tetapi saat ini hati kami bersyukur, pertama kepada Tuhan, dan kedua bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah kami, dalam hal ini Mama Bupati,
beserta semua jajaran yang ada. Tidak dapat kami sampaikan dan berikan sesuatu apapun, karena mengingat rumah kami untuk dihuni saja sudah tidak layak, apalagi kami harus memberikan sesuatu. Tapi dari tempat ini kami hanya bisa sampaikan rasa terima kasih dan syukur kami kepada Ibu beserta semua jajaran yang ada. Terima kasih untuk pengorbanan Ibu dan program ini yang sudah mensejahterakan rumah kami, dan kami sudah layak huni saat ini, bahkan kami sudah tinggal dan tempati, dan hati kami senang, dan kami sudah merasa plong bahwa kami tidak merasa sendiri lagi, tapi kami punya ibu, kami punya keluarga dalam hal ini yang sedang duduk dalam pemerintahan. Kami berterima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhan Yesus yang membalas, Tuhan Yesus yang menyukseskan semua kegiatan-kegiatan dan semua pemerintahan yang ada. Apapun yang dibentuk di desa, apapun yang dibentuk di daerah ini, Tuhan Yesus buka jalan, Tuhan Yesus memberkati, dan semua dana yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat semakin dilimpah ruahkan. Dan Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan tentunya kepada kalian semua, agar supaya semakin sehat, agar supaya membantu kami masyarakat kecil yang tidak layak untuk didampingi. Tapi hari ini kami bangga bahwa kami punya pemerintah. Setidaknya bahwa kami tidak punya Tuhan sendiri, tapi kami punya mama, kami punya saudara, kami punya bapak, kami punya kekeluargaan yang sangat tinggi di pemerintahan, dan kami bangga bahwa kami punya pemerintah yang hebat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan dari tempat ini juga saya selaku masyarakat desa Oleka secara pribadi, saya terima kasih kepada Bapak Desa Oleka, dalam hal ini Bapak Andri Mandala. Tuhan Yesus memberkati telah memperhatikan kami 7 masyarakat. Teman-teman kami, saya mewakili teman-teman kami, ada 7 orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Desa beserta teman-teman yang ada di desa, para kaur dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kegiatan kalian mungkin kurang tidur, mungkin kurang bahkan jam makan terlambat karena mengurus kami masyarakat desa. Dalam hal ini saya menyampaikan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan harapan kami kepada pemerintah, khususnya Mama Bupati dan semua kepala desa, ke-7 desa yang ada, teruslah giat di dalam Tuhan, bekerjalah bersama Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi bekerjalah bersama Tuhan dan kekuatan rohnya. Apapun yang dia bukakan, itu adalah rencana Tuhan untuk membantu masyarakat yang hidupnya dalam keadaan yang rendah. Acara peresmian dilakukan secara simbolis oleh Bupati Paulina Hanimbulu SE yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Wakil Bupati Stefanus Saek, serta penyerahan kunci rumah kepada Yeremia Suek, salah satu penerima manfaat di Desa Lekunik. Iya, rumah layak huni. Wah, berapa kamar? Oh, ya sudah. Tinggal mama berdua, Sa. Hah? Tinggal berdua, Sa. Di akhir dari semua rangkaian acara peresmian rumah layak huni, Bupati, Wakil Bupati, serta Asisten 2 menyerahkan sejumlah paket sembako kepada para lansia.